Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asbabihi wa mawalah. Raditu billahi wa rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal lagi yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimaha wa khaira a'marina awakhiraha wa khairu ayyamina yauman nalqaka fih. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sebaik-baik amal ibadah kami amalan yang menjadi penutupnya. Jadikanlah sebaik-baik umur kami umur yang ada di penghujungnya, dan jadikanlah sebaik-baik hari kami hari ketika mana kami berjumpa denganmu kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, dengan melafazkan bismillahirrahmanirrahim dan mengikhlaskan niat kita masing-masing semata-mata mencari keridhaan Allah SWT, kita akan teruskan tadabbur kita suratul Kahfi. Minggu lepas kita telah pelajari ayat yang ke-30. Ayat memberikan kita garis panduan dalam beribadah yang sempurna, beramal yang sempurna, bukan sekadar sah tapi juga diterima. Amal ibadah yang sah dan diterima, yakni yang menggabungkan dua syarat seperti mana yang dijelaskan dalam ayat 30. Ada unsur iman di situ, maksudnya tauhid, mengesahkan Allah. Amal mesti dilaku semata-mata kerana Allah. Di situ juga disebut wa amilus solihat, amal yang baik. Amal ibadah dikatakan soleh jika ia menepati sesuai dengan tunjuk ajar yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahasa mudah,
amal yang diterima, yang sah dan diterima, ada dua syaratnya. Satu, khalisun, ikhlas semata-mata karena Allah. Kedua, sholihun, menepati, mengikuti sesuai dengan tunjuk ajar Rasulullah. Sebaik manapun amalan kita, setepat apapun amal ibadah kita, sesuai dengan tunjuk ajar Nabi, tapi jika dilaku bukan karena Allah, ditolak. Solat bermula daripada takbiratul ihram hingga salam, sebiji macam Nabi solat umpamanya, sebiji, lebih kuat lagi sejibi macam Nabi buat, tapi riak, solat yang cantik itu ditolak. Sebaliknya, orang yang solat ikhlas lillahi ta'ala, tak ada niat lain melainkan semata-mata kerana mencari keridhaan Allah, ikhlas sungguh, malangnya cara ia melakukan solat tidak ikut apa yang dicontoh oleh Nabi pun ditolak. Jadi kalau nak amal itu sah dan diterima, mesti ada dua itu. Iman, yakni di situ maknanya ikhlas. Amilus solihat, amal soleh, yakni amal yang menepati, mengikuti sesuai dengan tunjuk ajar Nabi. Mereka inilah yang Allah nyatakan, aku tidak akan sia-siakan amalan mereka. Dan tempoh hari kita telah jelaskan sama antara iman dan amal soleh, kedua benda yang boleh dibezakan tapi tidak boleh dipisahkan. Iman saja tanpa amal soleh tak boleh, amal soleh tanpa iman tak boleh. Tempoh hari saya berikan satu analogi mudah. Jumpa rambutan, jumpa durian, bukan main cantik, terdedah begitu di tepi jalan, kita tak akan makan walaupun durian yang paling sedap Gajah King kan besar-besar. Paling tidak menimbulkan keraguan, pasal apa ada durian di sini pula, dah cantik pula. Paling tidak meragukan, jangan-jangan dah diracun, jangan-jangan perangkap, tak dimakan. Karena hanya ada isi, tak ada kulit. Atau mungkin jumpa kulit durian yang cantik, siapa mau makan, biji tak ada. Kulit saja, isi tak ada. Nampak saja luaran cantik belaka, semua perintah dilakukan, semua larangan ditinggalkan, tapi nawaitu dia bukan karena Allah. Itu ibarat durian, hanya kulit, isi tak ada. Atau mungkin orang hanya mengaku beriman karena Allah, tapi tak ada satu pun perintahnya dikerjakan, tak ada satu pun larangannya ditinggalkan pun tidak boleh dipercayai. Wa'iyadzubillah. So dua-dua ini, iman dan amal soleh, saya katakan tadi, dua benda yang boleh dibezakan tapi tak boleh dipisahkan. Hilang satu, hilang semuanya. Contoh. Baik. Bila ayat yang ke-30 itu telah dilaksana dengan jayanya, apakah balasan yang Allah janjikan buat mereka? Ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Orang-orang itu merujuk kepada orang yang Allah sebut dalam ayat 30.
bagi mereka jannatu adnin. Ya, kita terjemahkan yang umum sajalah, surga Eden. Adnin. Taman-taman, kebun-kebun adnin, yang mengalir dari bawah mereka sungai-sungai. Yuhallawna fiha, mereka diberi perhiasan, memakai perhiasan fiha dalam surga itu. Perhiasannya berupa min asawir min dhahab. Sawir jamak dia siwar. Siwar itu gelang, dhahab itu emas. Jadi mereka diberi perhiasan pakai gelang emas. Tak tahulah sebanyak mana, mungkin hingga ke siku gamanya. Wa yalbasuna thiyaban khudra, dan mereka memakai baju pakaian berwarna hijau. Bahannya, materialnya yakni min sundusin, dari sutra yang halus. Wa istabraqin, sutra yang tebal. Ya. Sutra rupanya bukan wool ya, bukan plastik namanya, sutra. Bagaimana mereka di surga? Oh, muttaqiina fiha 'alal araik, dalam keadaan orang-orang yang bersandar. Muttaqi itu orang bersandar, bukan baring, bukan duduk tegak, bukan berdiri, bersandar. Bersandarnya 'alal araik, fiha dalam surga 'alal araik. Araik jamak daripada arikah. Arikah itu yakni tempat duduk yang ada sandaran, yang macam tempat yang tapi panjang. Sofa ya. Ya, macam biasa orang Arab pakai itulah. Kursinya memanjang, tapi lalu semua ada tempat sandar. Nak mereka ni sangat santai, sangat rileks, rehat. Nikmat thawab, sebaik-baik ganjaran balasan. Wa hasunat, dan surga yang seperti itu hasunat, sebaik-baik murtafaqa, tempat berehat. Tempat berehat. Ya mas sekalian, ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran sangat banyak. Tapi ketika Allah cerita tentang surga atau nikmat surga, ada dua ayat yang Allah beritahukan pada kita. Ia adalah perumpamaan. Perumpamaan. Jamaah boleh rujuk. Allah menceritakan pada kita tentang nikmat surga itu sebagai perumpamaan. Masal ada dua kali dalam Quran. Pertama dalam surah Ar-Ra'du ayat 35. Surah 13 ayat 35. Di situ Allah berfirman, "Mathalul jannatil lati bu'idal muttaqun." Tengok. Ya, memang tidak mudah ya nanti mempelajari surga ini. Dan ini saya berikan kesimpulan jumhur. Mathalul jannatil lati bu'idal muttaqun. Apa di situ terjemahnya? Perumpamaan. Mathal itu perumpamaan. Perumpamaan surga atau taman yang dijanjikan bagi orang bertakwa itu. Baiklah, di sini mungkin jannah kita artikan surga. Perumpamaan saja. Yakni tajri min tahdiyal anhar, mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Ukuluha daim. Ukul itu makanannya. Daim kekal selamanya, berterusan. Wadhilluha, dan juga naungan atau teduhannya.
Tempat itu tak panas tak sejuk, sentiasa teduh. Tilka uballadina taqaw, itulah akibat kesenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Sementara si kafir, wa uqbal kafirin an-nar, dan akibat kesudahan kehidupan orang kafir adalah neraka. Ingat ya, itu ada matal, perumpamaan. Jadi Allah cerita nikmat surga itu, inilah perumpamaannya seperti ini bla 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 bla. Yang kedua, ayat yang cerita tentang nikmat surga itu perumpamaan dalam surah Muhammad. Surah Muhammad ayat 15. Coba berhati betul-betul. Muhammad ayat 15. Bacaan ayatnya Muhammad 15. Mathalul jannatil lati bu'idal muttaqun, sama dengan ayat tadi. Permulaan dibuka dengan ayat kalimat yang sama. Perumpamaan syurga yang dijanjikan bagi orang bertakwa itu. Di perumpamaan lagi ni. Jadi Allah umpamakan macam apa dia? Fiha anharun, di dalamnya ada sungai-sungai. Ada 4 batang sungai, batang 4 batang sungai. Batang bukan pokok. Seekor kambing, seorang manusia, seketul daging. Sungai sebatang batang sungai. Pertama, mimma'in ghairi asinin, sungai daripada air yang ghairi asinin, tidak berubah. Ghairi asinin bukan maknanya bukan air masin, bukan. Oh, airnya tawar. Tetap. Yang kedua, sungai yang kedua, wa anharun min labanin, dan sungai-sungai daripada air susu, lam yataghayyar ta'muhu, air susu yang tidak berubah-ubah rasanya, tak akan busuk. Macam itulah sedap daripada tegukan yang pertama hingga bila-bila masa, takkan berubah rasanya, tetap. Sungai yang ketiga, wa anharun min khamrin, dan sungai daripada arak khamr. Tengok, di sana bukan sebotol, sungai. Boleh mandi dengan arak di surga. Ni arak surga. Dan arak surga pula ladzatin lisyaribin, lezat, lazat, lezat lah Melayunya, bagi orang yang meminumnya. Sungai yang keempat, wa anharun min asalin musaffa, dan sungai-sungai daripada madu musaffa yang sofin, yang jernih, yang suci, yang tak ada campur dengan apa-apa yang memudaratkannya. Ada 4 batang sungai. Itu minumannya. Macam mana makanannya? Walahum fiha min kulli thamarat, dan bagi mereka di dalam surga daripada pelbagai buah-buahan. Ingat ya jamaah sekalian, bila sebut makanan di surga ini selalu sebutnya buah dan daging. Jarang yang disebut roti canai, ya, nasi biryani, jarang.
Bahkan ketika Allah menyebut nikmat yang Allah berikan pada di dunia pun disebutnya banyak buah-buahan. Selepas sebut buah-buahan, khadrawat, waktu sayur-sayuran, sayur apa, daun-daun itu. Baru sebut apa namanya, darrah. Zarah itu jamaah sekalian, yakni tepung yang kaya dengan serat, high fiber. Dan barulah sebut lahmun. Daging itu pun Allah sebut dahulu daging ikan laut. Baru daging. Jadi rupanya Quran telah memberikan kita menu yang paling sehat kalau kita amalkan. Banyak makan buah-buahan mah. Banyak makan sayur-sayuran mah. Banyak makanan pun kalau untuk makanan yang pokok yang banyak serat, ya, fiber tinggi. Kalau makan daging pun utamakan daging ikan laut, ikan. Jangan terus daging gajah nanti. Masya Allah, bukan tak boleh. Itu kalau minum pun tengok Quran kata ma'an ghadaqah. Air minuman bukan setiap air. Ma'un ghadaqah itu macam air yang bila kita minum. Okey, katalah kalau kita minum segelas air ini, agak-agak berapa peratus daripada segelas air ini yang diperlukan oleh badan kita ini masuk? Agaknya berapa persennya? Tak semua, tak 100% kan? Kan nanti yang sebenarnya jadi keluar, jadi air kencing ke, jadi peluh ke, jadi apa ke? Agaknya berapa persen yang diperlukan? Kalau 1 liter lah. Adakah 1 liter semua diperlukan oleh tubuh badan kita? Tak mungkin, kan banyak yang dikeluarkan. Nah, ma'an ghadaqan itu jamaah sekalian, minuman yang bila kita minum, diperlukan semuanya oleh tubuh badan. Tidak ada yang tak guna lah, mana begitulah. Tengok Al-Quran suruh kalau minum pun air minum yang berkualiti, bukan asal minuman. Itu Quran dah sebut tu, menu-menu seperti itu. Tapi kadang tak apalah, raya ni jenis sangat tak sok, kena yang keruh. Kena yang keruh. Air keruh malah yang disukai. Makin keruh makin. Masya Allah. Wa maghfiratum min rabbihim, dan mereka akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan mereka. Kaman huwa khalidun finnar. Adakah orang seperti ini sama dengan orang kekal dalam neraka? Wasuku ma'an hamima, dan mereka diberi minuman dan air yang sangat panas mendidih. Qatta'a am'ahum, dan dengan sebab minum air yang panas itu tali perut mereka, usus mereka terputus-putus. Ahli neraka bila dahaga minta minuman, lalu diberi minuman. Bila mereka minum, ususnya putus, perutnya berkecai. Tak minum dahaga dan sebagainya. Baik, lagi sekali yang disampaikan, 2 ayat ini cerita tentang nikmat surga. Dan Allah mulakan beritahu kita nikmat surga yang aku sediakan buat kamu itu matalun. Apa makna matalun tadi? Perumpamaan. Jadi kita tidak boleh memahami seperti itu nikmat surga. Contoh, kalau Allah berfirman dalam surga itu ada air yang mengalir, lalu terbayang agak macam uluyam agaknya. Ya jangan, bukan. Oh, mereka pakai perhiasan gelang emas banyak. Oh, gelang emas. Tak minat. Saya punya koleksi-koleksi pun saya dah jual dah. Tak minat. Kalau kita bayangkan seperti itu hakikatnya, ya, pokong tak ingin masuk surga. Pasal dia toke emas. Adakah suruh hidup susah-susah, ini suruh buat ini, last galasannya nak dibagi gelang emas. Jangan bayangkan begitu.
Kalau kita bayangkan seperti itulah, ya pasti surga tidak menarik bagi orang tertentu. Bagi orang yang memang punya kedai emas, bagi orang yang punya kebun yang luas berbagai macam buah-buahan, bagi orang yang mungkin punyalah rumah mewah yang di bawahnya ada sungai mengalir, ada, ya tak minatlah dengan tawaran surga seperti ini. Situ Allah kata ini mathalun. Habis macam mana hakikatnya? Hakikatnya Nabi telah memberitahu kita bahwa surga itu jamaah sekalian, kata Nabi, uiddat li ibad. Allah berfirman, Nabi bersabda, Allah berfirman, a'dattu li ibadis salihin, aku telah sediakan surga bagi hamba-hambaku yang soleh. Macam mana surga yang aku sediakan? Kata Allah, mala ainun ra'at, surga atau tempat atau apa sajalah nikmat yang mata tak pernah melihat, wala udhunun sami'at, dan telinga tak pernah dengar berita dia, wala khatara ala qalbi bashar, dan surga itu sesuatu atau tempat yang tak pernah terbayangkan oleh manusia, tak pernah terlintas. Jadi kalau kita membayangkan surga seperti itu, surga tidak seperti itu. Itulah maksudnya. Saya ulangi, kalau kita membayangkan, oh surga itu akhirnya seperti itu, kata Nabi, tak, surga tidak seperti itu. Mata tak pernah melihat, telinga tak pernah dengar, hati kita pun tak mampu nak membayangkannya. Sebab itu surga bukan untuk dibayangkan, surga bukan untuk difikirkan, tapi surga untuk diyakini dan dipercayai. Sudah, tak payah, ya iyalah macam mana ya, ini ada duduk bawahnya sungai, letu buah pisang depan, petik, gelang emas hingga ke siku, duduk macam itu. Ada bayangkan macam tu, ya jemu dia. Sebab itu Allah kata ini mathalun, perumpamaan. Hakikatnya mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar beritanya, hati tak mampu tengok. Nak membayangkan pun salah. Sebab itu bila Allah cerita surga, tidak perlu difikirkan, tidak perlu coba dianalisa, tidak perlu coba diilmiahkan, tidak perlu dikaji secara saintifik sekalipun, tapi kita hanya wajib mengimani, mempercayai. Sudah. Sebab sehebat manapun kita menjelaskan tentang sifat-sifat surga secara ilmiah, ya malah tak menjadi ilmiah. Orang yang coba mengilmiahkan penjelasan surga makin menjadi tidak ilmiah. Kerana yang surga bukan objek kajian sains, bukan. Itu alam gaib kan. Bila alam gaib, ya sains tak mampu lah. Kerana memang hukum kaedah-kaedah sains tidak berlaku pada alam gaib. Apalagi surga. Kaedah-kaedah sains tidak berlaku pada alam jin. Coba tanya saintis, jin itu yang hakikatnya seperti apa? Kan bingung mereka jawab. Sebab hukum-hukum sunnatullah yang berlaku bagi kita tidak berlaku bagi jin. Hanya berlaku bagi kita. Contoh, kalau kita panjat berat, kalau kita turun ringan. Pasal apa ya? Gravity. Tanya jin, apa gravity? Ai tak rasa apa-apa pun, katanya. Iya, tanya jin. Kawan bro manusia, kamu berapa lama nak pergi KL Johor Bahru? Tengok dia. Naik kapal terbang ke, naik kereta ke, naik basikal ke, kereta lembu, jalan kaki. Ya, lama lah. Kenapa lama sangat? Habis kau jin berapa lama KLJB? Sekali mata. Pup. Macam mana kamu jalan? Aku lurus. Tak ada yang boleh menghalang. Tidak. Jin kata datang mana? Oh, ni simpang 3 ni. Aku nak ke mana? Kanan kiri. Tak reti. Jin simpang 3 ni tak reti. Ada dinding. Langgur aja boleh tembus. Iya.
Jadi apa-apa coba kalau kita kaji alam jin dari aspek sains, ya tak jumpa lah, memang bukan kebiakan. Itu baru jin. Ini surga. Sebab itu surga Allah kata mathalun Allah. Ini perumpamaan. Jangan kamu fahami seperti itu kemudian kalau seperti itu malah tidak menarik tadilah. Duduk bersandar pakai gelang emas, bajunya berwarna hijau semuanya, semua hijau, emas, duduk bersandar, gelang emas banyak-banyak. Lepas itu minum, pelayan pusing. Bawah ada sungai pula tu. Buah-buahnya pisang pula. Kalau Quran surah Al-Waqiah. Dan dekat pula, buah tu dekat, tak payah pergi mana, depan mata boleh. Boring kan? Kalau kita bayangkan seperti itu, kalau hakikatnya seperti itu, boring. Sebab itu Allah kata mathalun. Jadi tak perlu dibayangkan, tak perlu kita fikirkan, hanya perlu kita iman dan yakin, itu saja. Sesuai sabda Nabi tadi, surga mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar, hati manusia tak mampu nak membayangkannya. Dan Allah memberitahu kita dalam surah As-Sajadah, kalau kita nak fahami surga itu seperti apa, kita sudah letakkan panduan oleh Allah. Surah As-Sajadah ayat 17. Saya yakin semua sudah hafal surah As-Sajadah, karena tiap minggu pasti baca dalam kunut subuh. Tapi yang tak hafal pun saya maklum, karena mana yang tak hafal itu rajin berjamaah sehingga tak hafal lah. Ayat yang ke-17 surah As-Sajadah, Allah berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu, maka tidak mengetahui, nafsun, satu diri, tak ada seorang pun mengetahui, ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan buat mereka. Yang disembunyikan itu jadi min qurrati a'yun. Apa ya qurratu a'yun? Sesuatu yang menyejukkan mata memandang, membahagiakan hati, menyenangkan jiwa, menenteramkan rohani. Dan itu surga. Surga yang Allah sembunyikan itu, yang ia akan menjadi qurratu ayun, tak ada siapa yang tahu. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi apa yang mereka amalkan. Jadi bila Allah kata fala ta'lamu, ya sudah, yakin aja lah, tak payah macam mana. Jannah, apatah lagi jamaah sekalian, Allah sebut jannah. Jannah apa 3 huruf ya? 3 hurufnya jannah ni, supaya kita faham betul. 3 huruf jannah. Jim, nun, jannah. Jim, nun. Dalam bahasa Arab ya mas sekalian ya, root word itu ada 3 huruf. Root word kalimat Arab 3 huruf. Kalau huruf boleh 1, boleh 2, tapi kalimat isim ini. Jannah 3 huruf. Kemudian ada kalimah al-jannatu. Daripada jannalah ada kalimah jannatun. Jannatun. Dari kalimah jannah ada timbul kalimah jinnatun. Dari kalimah jannah ada kalimah junnatun. Dari kalimah jannah timbul kalimat janin. Janin. Daripada kalimat jannah ada kalimat majnun. Ini sama ni semua. Ini sama semuanya, root wordnya sama.
Jadi kalau kita nak mengetahui makna harfiah dari segi bahasa, lughatan, makna jannah secara bahasalah, epistemologi, etimologi maksud saya, kena tahu makna jannah dahulu. Apa makna jannah? Lihat Al-Quran. Ini cara memahami insya-Allah dengan insya-Allah betul. Lihat dalam surah Al-An'am ayat 76. Mari kita kaji. Kenapa tadi kita tak boleh fikirkan surga itu seperti apa? Kenapa hati tak mampu nak membayangkan surga itu seperti apa? Habis Quran cerita, Quran Allah kata ini hanya perumpamaan bagi kamu. Hakikatnya Allah saja yang maha tahu. Lihat surah Al-An'am ayat 76. Surah 6 76. Ya. Al-An'am 6 ya. Jadi surah Al-An'am ayat surah 6 ayat 76. Kisah Nabi Ibrahim. Betul ya? Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Ada kalimah jannah ya di situ ya. Ini. Kalau kita nak tahu jannah jin ke apa ni, kena tahu kalimat ini dulu. Karena ini root wordnya. Falamma, maka tatkala jannah, di situ apa terjemahnya jannah? Jannah alaihi lailu. Alaihi atasnya alailu malam, yang berarti malam lail. Jannah maknanya di situ terjemahnya. Dah, yang bermakna malam lail. Jannahnya maknanya apa? Jannah itu makna aslinya yakni satara atau ghasyiyah. Wal laili idza yakhsha. Apa terjemahnya? Wal laili idza yakhsha. Demi matahari apabila telah menutupi. Jannah itu maknanya menutupi. Ghisyawah, apa makna ghisyawah? Penutup, kan? Wala absarim ghisyawah. Jadi maksudnya maka tatkala telah menutupi alaihi ke atasnya ya Ibrahim ni al-lailu malam. Apa maksudnya? Malam telah menutupi atas Ibrahim. Jadi suasana menjadi gelap. Jadi gelap. Apa yang ditutupi oleh malam sehingga berubah jadi gelap? Ini sebenarnya ayat kauniyah jemaah sekalian. Allah mengajar kita sains ini sebenarnya ini. Ini kaitannya dengan astronomi sebenarnya. Apa yang ditutupi oleh malam sehingga jadi gelap? Awan. Sinar matahari. Sinar matahari. Satu-satunya yang boleh menghalang sinar matahari, apa dia? Satu yang boleh menghalang, yang sehingga kita tak dapat lagi sinar pancaran matahari. Satu-satunya yang boleh menghalang pancaran sinar matahari sehingga kita tak dapat sinar matahari apa? Malam. Bukan payung. Kita payung, sinar matahari masih ada dalam kita. Sekarang kita duduk di sini, ada sinar matahari. Yang boleh menutup, menghalang sinar matahari hanya malam. Quran sebutkan. Nanti kita akan sampai dalam ayat yang surah Kahfi ini. Dan Quran pun ada. Jadi apabila tatkala malam telah menutupi sehingga benda yang asalnya nampak tak nampak oleh Ibrahim. Masa matahari nampak, mata terang, Ibrahim nampak itu, nampak semuanya. Kan pokok. Tapi ketika sinar matahari dah dihalang oleh malam atau malam telah tiba,
Yang dilihat oleh Ibrahim justru yang asalnya tidak dilihat sekarang jadi dapat dilihat. Apa dia? Ra'a kaukaban. Ia melihat planet-planet. Kaukab itu planet. Benda langit yang tidak, yang hanya memancarkan cahaya, itu namanya kaukabun. Benda langit yang ada sinar sendiri namanya najmun. Bintang. Termasuk matahari kita. Benda langit yang mengelilingi planet tertentu namanya qamarun. Bahasa mudanya dipanggil satelit. Kita punya satu satelit saja. Kita panggil bulan. Baik, di sini jannah maknanya apa tadi? Menutupi. Itu makna asal secara harfiah. Jannah menutupi. Sehingga ada kalimah jannatun. Macam mana jadinya tu? Jannatun artinya apa tadi? Jannatun yang di dunia di apa namanya? Taman. Jannatun yang nanti namanya surga. Bahasa Arab sama aja sama ya. Taman atau surga bahasa Qurannya sama, jannatun. Hanya kita bezakan. Kalau yang ada sekarang namanya taman. Yang nanti surga. Ya tak tahu supaya berbeza kot. Kenapa disebut taman kata Allah daripada jannah? Kawasan ya mas sekalian, ladang tanah, dan itu penuh dengan tumbuh-tumbuhan, penuh dengan rumput sehingga tanah tidak kelihatan. Tempat itu disebut jannah. Kita panggil taman atau kebun. Sebab itu kalaulah kawasan kebun itu tidak ada pokok, tidak ada rumput, nampak tanah, tak boleh disebut jannah. Dalam bahasa Arab tidak boleh disebut jannah. Baru boleh disebut jannah jika kebun tadi penuh dengan tumbuh-tumbuhan, penuh dengan rumput hingga tanahnya tidak, baru disebut jannah dalam bahasa Arab. Jadi sini. Nah, surga di sana yang nanti di akhirat kita panggil surga. Yang surga itu bukan bahasa Melayu ya. Bahasa Arabnya jannah aja. Tapi karena kita tak ada bahasa Melayu ya kita terjemahkan surga. Surga itu sebenarnya bukan bahasa Melayu, asalnya swarga loka. Swarga loka bahasa Sanskrit. Swarga loka panjang sangat, swarga apa loka kita buang jadi swarga. Swarga masih panjang, kita potong lagi jadi surga. Itu kena tahu bahasa seperti itu. Sehingga yang mentakrifkan surga awalnya bukan orang Islam, karena surga itu bukan bahasa orang Islam. Itu bahasa Hindu. Tempat dewa-dewi yang ada di kayangan. Swarga loka. Loka itu maknanya tempat. Kenapa surga dalam bahasa kita pun Quran kata Nabi kata mata tak pernah lihat, tak pernah dengar. Ya, karena surga yakni tempat yang tidak diketahui hakikatnya. Sesuatu yang tertutup. Kan jannah tadi mana menutup? Sesuatu yang tertutup sehingga kita tidak mengetahui apa hakikatnya. Itu disebut jannah. Betul ya? Sekarang ada kalimat jinnah. Jinnah mana jin? Minal jinnati wan nas. Jin. Kenapa jin disebut jin? Kenapa jin dinamakan jin? Ya, karena hakikat jin ini tidak diketahui, tertutup dari pandangan kita. Sesuatu yang tertutup, yang kita tak dapat mengetahui hakikatnya, makhluk itu namanya jinnah. Tengok, daripada jan jadi ji maknanya lain. Ada lagi namanya junnah. Junnah itu shield, perisai. Tuh kalau orang nak perang atau itu percaya perang dahulu pakai junnah. Atau mungkin FRU yang nak mendisiplinkan apa namanya huru-hara kan bawa apa namanya? Apa yang dipegang FRU? Polis. Perisai ya. Nah itu namanya bahasanya junnah. Yakni untuk menutupi, melindungi kan.
disebut junnah. Sama untuk menutupi. Ada pula namanya janin. Janin apa ya bahasa Melayu? Janin bahasa Arab, bahasa Melayunya bayi yang masih dalam kandungan kan. Yang bila masih dalam kandungan dipanggil janin. Bila dah lahir namanya sobi bahasa Arabnya. Bahasa Melayu kalau masih dalam kandungan disebut bayi. Bila lahir buya. Bayi juga. Tak tahu. Bahasa Arab lain. Kalau janin pasti masih dalam kandungan. Kenapa dipanggil janin? Ya karena kita tidak dapat mengetahui hakikatnya. Masih tertutup daripada kalimat jannah. Ada lagi nama Majnun. Kenapa panggil Majnun? Majnun gila kan? Ya karena orang tu tertutup. Kesadaran berfikirnya tertutup. Perangainya kita tidak dapat mengetahui. Kita tidak dapat memahami sebenarnya apa hakikat orang gila ini. Kan? Dia makan kotoran tak sakit. Dia tidur tak berselimut, tak masuk angin. Dia boleh gelak ketawa, tak ada benda yang lucu. Dia menangis bukan kerana benda yang sedih. Orang macam namanya Majnun. Tidak diketahui. Semua kalimat yang terbina, terbentuk daripada jim, nun, nun, memberikan maksud benda itu yakni tertutup, tidak dapat diketahui hakikatnya. Sehingga jannah yang Allah janjikan di akhirat kelak, kata Nabi, benda itu tertutup, kamu tak tahu hakikatnya. Sehingga mata kamu tak pernah melihat, telinga kamu tak pernah dengar, hati kamu pun tak mampu membayangkannya. Apa yang kamu bayangkan surga seperti itu, surga tidak seperti itu. Ya sudah, iman sajalah. Iman saja. Sebab itu sudah di luar kemampuan kita memahaminya. Baik, tadi Allah nyatakan bahawa ayat yang sedang kita pelajari ini yakni ganjaran yang Allah sediakan bagi orang mukmin dan orang mukmin yang soleh. Pertanyaannya, adakah jannah yang seperti itu sifat-sifatnya? Walaupun kita tidak mengetahui akan hakikatnya, rupa-rupanya jamaah sekalian, al-jannatu laisat muqabila a'malil abdi bal hiya rahmatum minallah. Syurga yang Allah sebutkan sifat-sifat dan nikmatnya seperti itu dalam Quran, ia bukannya muqabilu a'malil abdi. Ia bukan balasan bagi amalan hamba, bukan. Ia bukan upah yang sesuai bagi amalan hamba, bukan. Sebenarnya surga yang Allah sedang itu yakni rahmatum minallah. Maknanya apa? Rahmat. Bahasa mudahnya begini, kalaulah Allah berikan upah di akhirat dan upah itu sama betul, adil betul dengan amal kita di dunia, surga terlalu besar sebagai upah. Kita beramal soleh di dunia berapa lama? Purata ajalah, purata. Jadi orang mukmin yang soleh purata berapa lama? Nabi kata umur umatku purata antara 60 dan 70. Okey, katalah 65 tahun puratanya. Selama 65 tahun tu ada kita jadi orang mukmin soleh selama itu? 65 tak semua itu. 65 tolak balik belum dikira. Kan? Jadi tolaklah 15 tahun katalah. Tinggal 50 tahun. 50 tahun belum 50, bukan 50 tahun jadi orang mukmin soleh. Tolak tidur. Tidur tak dikira. Tidurnya berapa lama? 1/3 ya? Tidur yang resmi, yang formal lah. 20 tahun ada? Ada ya? Okey, tinggal 30 tahun. Yang tidur tak formal, yang tak resmi? Tidur di kelas. Tidur di masjid, tidur di kereta gitu.
Sekejap-kejap pun kalau campur-campur mau 5 tahun tu. Itu belum lagi kita jalan yang sia-sia. Jadi kalau betul-betul lah Allah nilai keimanan dan kesalihan kita, yang umur kita Allah bagi 70 tahun, mungkin hanya beberapa tahun yang betul-betul berkualiti. Dan bila Allah terima kesalehan kita yang mungkin hanya 5 tahun, ganjarannya surga dengan segala nikmatnya kekal abadi. Itu kira seimbang, setimpal atau lebih tu? Lebih kan? Kerja hanya 5 tahun boleh masuk surga kekal. Itu surga bukan balasan yang setimpal bagi amal hamba. Sebenarnya surga adalah rahmat Allah. Inilah. Karena rahmat Allah lah seorang mukmin diberikan balasan jauh lebih banyak, berganda-ganda daripada amalnya. Habis amal kita ni sebagai apa? Kalau amal kita, kalau surga bukan sebagai balasan setimpal bagi amal kita, lalu amal kita ni sebagai apa? Jamaah sekalian, begini, amal kita, amal soleh kita, iman kita, sababun lidukhulil jannati. Ia adalah sebab, ia adalah salah satu sebab, asbab yang membolehkan kita dapat rahmat Allah masuk surga. Jadi amal soleh itu fungsinya untuk kita menarik rahmat Allah. Tanpa amal soleh, rahmat itu tak turun. Bila kita sudah dapat rahmat Allah, maka Allah masukkan kita dalam. Jadi masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat. Amal kita fungsinya menarik, attract rahmat Allah. Semakin banyak amal soleh, maka semakin mencurah-curah rahmat Allah. Orang yang tidak dapat amal soleh, ya bukan rahmatlah, kemurkaan Allah lah yang ada, neraka tempatnya. Faham di sini? Sebab itu Rasul SAW pernah bersabda begini, ya mas sekalian, yang menyebabkan ulama sekalian, jadi kerana apa tadi? Rahmat Allah, ya, bukan karena amalan kita, bukan karena amal kita. Itu jelas sekali itu, jelas sekali. Nabi pernah bersabda, "I'malu", beramalah kamu, kata Nabi, "anna ahadan la yudkhilahu amaluhul jannah", sesungguhnya seseorang daripada kamu tidak sekali-kali akan masuk surga karena amalnya. Pelik sabda Nabi ini. Beramalah kamu, karena sesungguhnya amalan kamu sebanyak manapun tidak sekali-kali memasukkannya dalam. Kalau amalan kita tidak menyebabkan kita masuk surga, lalu buat apa Nabi menyuruh kita? Pelik kan hadis ini, kan rasa pelik bunyi dia. Beramalah kamu, rajin-rajinlah beramal, tapi kamu kena tahu, sebanyak manapun amal kamu tidak akan memasukkan kamu dalam surga. Jadi macam apa tu? Kalau kita fahami tidak berhati-hati, mungkin kita mendustakan hadis ini. Sehingga sahabat waktu itu pun bingung juga memahaminya. Lalu sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pula engkau? Adakah engkau masuk surga pun bukan karena amal engkau? Adakah amal engkau yang banyak seutuhnya Allah pun tidak mampu memasukkan engkau dalam surga?" Apa Nabi kata? Iya, na'am, wala ana. Iya, aku pun tidak masuk surga Allah, atau tidak dimasukkan surga Allah karena amalku. Sama sekali tidak. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin wa fadlin. Kecuali, melainkan Allah limpahkan kepadaku rahmat dan kurnianya.
Bayangkan kalau seorang nabi kekasih Allah, utusan Allah yang amalnya, ya jangan tanyalah, malaikat Jibril pun kawan karibnya. Itu pun dimasukkan surga bukan karena amal ibadahnya, tapi karena rahmat Allah. Lalu kita ni siapa nak? Tak apalah, you baca ini masuk surga. Dia macam mana no? You baca ini 4 kali, 1 nafas, lepas telan, masuk surga. You baca ayat ini, amalkan sebab setiap Selasa malam pukul 3 pagi, baca 6 kali, 1 nafas, telan, awak dah pegang pintu surga. Ini ajaran apa benda lah. Rajin-rajinlah beramal. Fungsi amalan saat ini untuk menarik apa? Rahmat Allah. Sebanyak manapun amal kita tidak mampu memasukkan kita dalam surga, karena amal kita terlalu kecil dibandingkan dengan surga. Ibaratnya jamaah sekalian, orang suruh bekerja. Apa? Bekerja? Oh, ya setengah hari aja. Setengah hari? Ya setengah hari. Nanti apa gajinya? Gajinya yakni gunung emas. Itu kerana balasan gaji bagi kerja setengah hari atau kerana dermawannya majikannya? Kerja setengah hari diberi gaji, gajinya yakni gunung emas. Ada emas sebesar gunung. Itu kerana amalnya terlalu, pekerjaan terlalu besar sehingga diberikan gaji gunung emas, atau kerana kedermawanan majikannya. Nah begitulah contoh yang mudah. Jadi orang masuk surga bukan karena amalnya, karena rahmat Allah. Jadi semakin ramai, semakin banyak kita beramal, semakin mudah kita dapat rahmat Allah. Semakin banyak kita beramal, semakin banyak rahmat Allah. Dan ini memudahkan kita masuk surga. Jadi jangan kata you baca ini masuk surga, you baca ini dapat pintu surga, you baca ini kunci surga dah terpegang, you amalkan ini masuk alam kubur, malaikat munkar nakir kolu nak tanya. Islam bukan agama tips-tips macam itu jemaah sekalian. Tolong fahami betul ya hadis ini tadi jemaah sekalian. Ini hadis muttafaqun alaih, hadis yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim. Aku pun, kata Nabi, tidak masuk surga, tidak akan dimasukkan surga kerana amalku. Wahai amal Nabi ini, Allahu Akbar. Jadi jika nanti aku masuk surga, itu kerana rahmat Allah dan kurnianya terhadap aku. Ini. Jadi kalau kita nak beramal, niatkan itu aja lah, minta rahmat Allah, kasih Allah, mohon pengampunannya. Ada 2 jamaah sekalian, bila kita beramal, selepas beramal, mohonlah pada Allah 2 perkara jangan tinggal. Jamaah boleh minta lain macam-macam, boleh terpulanglah. Minta panjang umur, murah rezeki, panjang umur, itu aja boleh. Kalau bersama nanti umurnya sudah 200 tahun, doanya panjang umur, minta rezeki, silakan. Ketika umur 200 tahun, mintanya, doanya panjang, ya mana tahu dikabulkan hingga 500 tahun. Tapi kalau panjang 500 tahun pula, mungkin malah bingung hidupnya kan. Nak kawan dengan siapa? Cicitnya pun dah tak kenal. Kalau budak dengan cicit pun dah tak faham, sebab cicit tajuknya ada lain. Jamaah boleh minta terpulang, tapi jangan lupa 2 perkara. Setiap kali kita beramal, berdoa pada Allah, pertama, mintalah pengampunannya. Kedua, mintalah rahmatnya. Ini doa yang jangan sekali-kali ditinggalkan. Baik. Bila ada orang meninggal, tak kira yang meninggal ni orang rakyat jelata ataupun orang kayangan, doa apa yang dibacakan oleh si hidup untuk si mati, sama ada yang mati ni mati ke, meninggal ke, wafat ke, mangkat ke, kan lain-lain kan. Kalau A namanya mati, kalau B meninggal, kalau C
Wafat. Kalau lain kali, lain mungkin angkat. Apa doa yang hidup untuk dia? Yang mesti dibaca. Allahumma ighfir lahu war. Itu. Kenapa? Karena dua ini yang paling penting. Jangan dianggap remeh. Yang lain terpulang. Tapi tolong dua ini, lepas solat itu, lepas itu Allahumma ighfirli warhamni, yang dalam doa antara dua sujud itulah, duduk itulah, Rabbi fili warhamni, atau Allahumma ighfirli warhamni. Sudah, dua itu. Minta pengampunannya dan mohon rahmatnya. Pasal apa dua perkara ini sangat penting? Begini ya Mas Ilan. Dengan sebab pengampunan Allah, seseorang itu merdeka daripada neraka. Saya ulangi. Dengan asbab pengampunan Allah, seseorang merdeka dari neraka. Yalah, pergi di akhirat dah tak bawa dosa. Maknanya merdeka dari neraka, takkan masuk neraka dah. Walaupun sesaat tidak akan tersentuh panasnya api neraka. Bila ia sudah merdeka daripada neraka, karena kita warhamni, ya Allah, limpahkanlah rahmatku. Dengan rahmat Allah dia masuk. Kan dua itu saja yang kita nak dalam hidup ni. Merdeka dari neraka kerana pengampunan Allah, dan masuk surga kerana rahmatnya. Dua itu saja. Nah, untuk mendapatkan pengampunan dan rahmatnya, beramal soleh banyak-banyak. Fungsi amal soleh itu untuk itu. Itu. Jadi bukan untuk memasukkan kita dalam surga, jangan salah faham. Ada fungsinya masing-masing. Yang masih hidup, Rabbi fili warhamni, Allahumma ighfirli warhamni, boleh Allahumma ighfirli warhamni. Pada orang yang meninggal, tak kira lah meninggal ni siapa sekalipun, rakyat jelata hingga orang paling besar sekalipun, pasti yang doa yang dibaca oleh yang hidup, Allahumma firlahu warhamhu. Itu paling penting sekali. Wa'afi'afuanhu. Ada orang yang meninggal lalu berwasiat, nanti kalau aku mati tolong doakan panjang umur, murah rezeki. Mana ada. Tapi seakan-akan bila orang masih hidup, macam itu yang paling penting, panjang umur, murah rezeki. Seakan itulah nomor wahid. Wah, kalau kita faham agama, ya Allah ya Tuhanku, kalau ia pun cerita tentang minta umur dan rezeki, tolong ditambah sikit aja. Allahumma barik li fi umuri wa barik li fi rizki. Ya Allah, berkatilah umur yang kau berikan, berkatilah rezeki yang kau anugerahkan. Jangan hanya minta panjang umur, jangan hanya minta murah rezeki, mintalah keberkatan umur dan keberkatan. Itu mustahak sekali. Sebab kita khawatir ya, Nabi pernah bersabda begini ya Mas Ilan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Hadis sahih. Sebaik-baik manusia mereka yang panjang umurnya dan soleh amalnya. Umur panjang, baik amalnya, itu sebaik-baik manusia. Karena dengan begitu nak bekalan yang disediakan cukup banyak. Karena itu umur yang berkat. Umur yang berkat, yakni tambahan umur menambahkan amal solehnya, itu yang berkat. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia, sejahat-jahat manusia, kata Nabi, orang yang panjang umurnya tapi buruk perangainya. Karena bertambahnya umur hanya akan menambah bebanan. Wa'iyadzubillah. Sebab itu jangan hanya minta yang penting panjang umur, murah rezeki. Jangan. Keberkatan umur, keberkatan rezeki. Nabi pun ingatkan kita kan, jangan lupa setiap hari, kata Nabi, lepas solat, doa lepas solat, di samping Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa sinamlik, ya ada doa yang kedua yang Nabi pesankan bahwa jangan lupa, yang tadi saya baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba
wa amalan mutaqabbal. Jangan lupa itu. Apa salah? Dua-dua jangan lupa. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib. Bukan yang banyak, yang thayyib. Rezeki yang baik, yang dengan rezeki itu kita bertambah amal kita, dan minta lagi apa? Amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Amal mungkin tak banyak, tapi jika Allah terima, bertuah kita. Amal banyak tapi ditolak, ya macam mana? Amal banyak tapi minta maaf dibakul sampahkan oleh Allah. Aduh. Ya, jadi maghfirah dan rahmah. Jangan lupa. Allahumma maghfirli warhamni. Allahumma maghfirli warhamni, boleh itu. Kenapa? Dengan sebab pengampunan Allah, seseorang itu bebas dari neraka, dan dengan asbab rahmat Allah, orang itu masuk surga. Dan cita-cita setiap kita pasti dua itu saja. Bebas neraka, masuk surga. Walaupun ada orang masuk surga tapi belum bebas dari neraka. Maknanya sebelum masuk dia kena berendam dulu di neraka. Ada macam tu. Siapa dia? Kan di akhirat ini jamaah sekalian, ada tiga nasib orang tu, ada tiga jenis. Jenis pertama di akhirat masuk surga tanpa hisab, tanpa sesaat pun merasai panasnya neraka. Itu golongan pertama. Itu muqarrabun lah, orang mati syahid, orang itu masuk surga, jangankan apa tersiksa neraka, dihisab pun tidak. Itu yang paling tinggi sekali lah. Yang kedua, ada mereka masuk surga tapi terpaksa terlebih dahulu singgah di neraka karena dia masih membawa dosa yang belum dapat pengampunan. Berapa lama ia di neraka? Ya, bergantung dosa yang masih dibawanya lah. Kalau banyak, lama lah. Mungkin seminggu, mungkin 2 hari, mungkin sebulan, mungkin setahun, mungkin 10 tahun, mungkin 1 triliun tahun. Ada orang yang terakhir keluar daripada neraka dan ia terakhir masuk surga. Selepas orang ini dikeluarkan neraka, karena terakhir pintu neraka ditutup kunci rapat-rapat, lalu dimasukkan surga dan pintu surga ditutup rapat, karena sudah tidak ada lagi orang yang keluar dari neraka dan tidak ada lagi orang yang dimasukkan. Agaknya berapa lama ini orang terakhir keluar neraka ini? Tak tahulah, direndam. Sehingga dalam hadis dinyatakan masa keluar dia tidak berupa makhluk, hanya berupa benda yang solid. Tak ada tanda dari kepala, tak ada telinga, tak ada. Lalu disimbah, disiram dengan ma'ul hayat, air kehidupan bahasa Melayunya. Tiba-tiba tumbuh keluarlah anggota tubuh badan dengan sempurna dan sangat indah, sangat cantik, untuk melayakkan dia bergabung dengan ahli surga yang sudah jauh lebih dahulu masuk surga. Ia orang terakhir. Bingung dia suruh masuk surga, karena dilihat surga sudah penuh. Lalu dia bingung, ya Allah, macam mana kalau surga dah penuh? Allah tanya, adakah kamu ridha jika aku beri tempat kamu di surga seluas kerajaan di dunia? Satu negara di dunia. Aku ridha ya Allah. Ya, karena kamu ridha, aku bagi kamu 10 kali ganda. Orang terakhir masuk surga, Allah sediakan tempat keluasannya 10 kali ganda kerajaan dunia, negara dunia. Okey, katakanlah negara terbesar di dunia sekarang ini negara mana? Terluas. Rusia itu lebih separuh Asia ya Mas kan. Benua Asia itu separuh lebihnya itu Rusia. Kalau 10 kali ganda agaknya 10 kali ganda keluasan Rusia sebesar mana? Wah, mungkin planet bumi pun kurang luas. Itu orang terakhir masuk surga, karena dia ada iman yang tidak terbatal. Iman pada Allah, akidahnya tidak terbatal, tapi amal solehnya kosong. Sebab itu dia kena direndam sampai macam tu sekali.
Di surga berada di lapisan yang paling bawah. Tapi walau bawah pun surga jugalah. Saya tak kata di serambi surga atau belakang pintu surga. Dan yang ketiganya, yakni yang dinakal masuk neraka kekal abadi. Hanya 3 itu yang nasib manusia ni. Sama ada masuk surga tanpa hisab, atau masuk surga tapi terlebih dahulu disiksa di neraka karena dosanya, atau wa'iyadzubillah masuk surga dan tidak akan keluar-keluar, kekal abadi. Masuk neraka kekal abadi. Allah suruh kita memilih yang pertama. Bagaimana caranya? Minta ampun, minta rahmatnya. Bila sudah dapat pengampunan bagi semua dosa kita, maka kita tak akan disentuh api neraka. Bila tak dapat tak masuk api neraka, layak dapat rahmat Allah, masuk. Begitu maksudnya. Yang kedua tadi dipanggil mukmin fasik. Mukmin tapi banyak dosa. Yang kedua tadi. Begitu ya. Jadi saya ulangi, semua itu tak kiralah yang masuk surga tanpa hisab, atau masuk surga karena habis menjalani hukuman di neraka, kesemuanya yakni semata-mata kerana rahmat Allah, bukan kerana amalnya ya, bukan kerana amalnya. Baik, kalau masuk surga kerana rahmat Allah, bukan kerana amalnya, lalu apa fungsi amal? Tadi saya katakan fungsi amal, kedua amal itu pertama yakni untuk menarik rahmat, itu satu. Yang kedua, amal kita buat itu fungsi apa kita? Untuk membezakan, menentukan maqam dan darjah orang itu di surga. Saya ulangi. A punya amal soleh, B ada amal soleh, C semua ada amal soleh. Karena semua dapat amal soleh, bila Allah terima, orang itu dapat limpahan rahmat Allah. Betul. Karena dapat rahmat Allah, A, B, C, D semua masuk surga. Tetapi rupa-rupanya tempat dan makom darjahnya di surga tidak sama. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang bawah, bergantung pada amalnya. Di amal ibadah itu boleh membezakan makom. Dari mana kita tahu? Lihat surah Al-An'am ayat 132 dalilnya. Al-An'am 132. Surah yang ke-6. Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Ada ya? Ayat ini menjadi dalil akan adanya perbezaan tempat kedudukan ahli surga dan juga tempat kedudukan ahli neraka. Baik, kita mulakan di ahli surga dahulu. Dan bagi tiap-tiap mereka, walikullin, tiap-tiap mereka, okey, kita akan dahulu tiap-tiap mereka ahli surga. Darajat, apa tu? Beberapa darjat mimma amilu, dari sebab. Min itu min sababiyah, terjemahnya dari sebab. Dari sebab amalan mereka. Ahli surga itu di surga ada beberapa darjah, ada beberapa kelas. Ada ekonomi kelas ada business kelas, ada first class, ada kayangan kelas, ada ya macam-macam lah. Kenapa ahli surga tidak sama? Allah sini kata mimma amilu, oleh sebab amal. Jadi amal itu boleh menentukan tempatnya di surga.
Di samping amal ibadah untuk menarik rahmat Allah. Faham ya di situ ya? Bermakna makin banyak amal ibadah seorang, makin mudah ia mendapat rahmat Allah. Makin banyak amal seorang, kuantiti dan kualitinya boleh membezakan, meningkatkan makamnya di surga. Ayat ini juga berlaku bagi ahli neraka. Orang masuk neraka ini tidak sama tingkatan nerakanya. Ada yang paling bawah, ada yang tengah, ada yang paling atas. Okey. Di surga, surga yang paling tinggi, paling mewah sebenarnya, ini surga yang paling atas kan. Sehingga Nabi pun bersabda, "Idza sa'altumul jannah fas'alul firdausa." Apabila kamu minta surga pada Allah, mintalah surga Firdaus, fa innaha a'laha wa awsatuha. Karena surga Firdaus itu surga yang paling atas dan paling tengah. Jangan ya Allah masukkan surga, yang penting surga tak kira lah surga mana pun okey lah. Ini doa apa ke benda lah. Yang penting surga ya Allah, belakang pintunya pun jadilah. Minta tu yang tinggi. Neraka demikian juga. Neraka ada yang atas, ada yang paling bawah. Yang atas itu boleh kata lebih ringan daripada yang paling bawah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di lapisan terbawah. Maknanya ada yang di lapisan tengah, ada yang di atas. Kenapa ahli neraka disiksa dengan tidak sama kadar siksanya? Disebabkan oleh amal kejahatannya. Makin banyak, makin jahat, ya siksanya makin teruk lah. Kan orang kafir ini masuk neraka semuanya, tapi kejahatan amalnya kan tidak sama. Ada yang hyper jahat, ada super jahat, ada yang jahat, ada yang wa'iyadzubillah. Itulah Allah. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Tuhanmu tidak lalai, tidak leka. Wa'iyadzubillah ini bermakna jemaah sekalian, amal kita di dunia, kalau itu amal baik, sebenarnya kita sedang menempah tempat, bukan hanya menempah di surga, tapi menempah tempat di surga itu tinggi atau rendah. Bukan itu saja, amal kita juga boleh menempat waktu masuk surga. Kira yang pertama atau kedua atau yang terakhir. Wa'iyadzubillah. Yang buat jahat demikian juga. Dia sedang menempah neraka dan menempah tempat di neraka. Yang paling bawah kah? Yang atas ke? Yang kanan ke? Yang kiri? Bahkan ada dalam hadis Nabi yang sekian, bukan dari paling bawah, fi qa'ri jahannam. Begini ya, qa'run itu maknanya lubuk. Lubuk ya? Tahu lubuk? Apa lubuk? Lubang. Jadi katalah ada lantai pada situ, kemudian ada lagi dikorek dalam, itu bagi qa'run. Ada yang di qa'run, mana lebih bawah lagi. Wa'iyadzubillah. Ini dia. Ya, jadi di surga dan juga di neraka itu ada manazil, ada tingkatan-tingkatan sesuai dengan amal ibadah, iman atau kufur yang dilakukannya. Hanya bezanya begini. Kalau untuk surga, al-jannah namanya darajatun, karena ia makin ke atas. Kalau an-nar namanya darkun, karena ia makin ke bawah. Quran gunakan dua istilah. Untuk surga darajat, karena di surga ini tingkatannya makin ke atas, makin atas, makin atas. Semakin mewah, semakin hebat, ke atas. Neraka bertingkat-tingkat juga, tapi tingkatan neraka ini ke bawah. Tingkatan yang ke bawah namanya darkun. Makin bawah makin teruk, makin bawah makin teruk, makin bawah. Itu beza ya. Ya kalau katalah kondominium bawahnya itu darajatun lah, kan ke atas kan. Dia duduk mana? Tingkat 1, dah 2, dah 5, 36, itu darajat. Tapi ada rumah yang tengok macam satu tingkat tapi rumahnya ke bawah. Jadi tak adalah umpamanya
Ke atas sebab ada awak dulu itu ada B1, B2, B3, B4. Ada basement kan. Okey, ke bawah. Itu biasanya Quran darajat. Dan yang paling atas dipanggil Firdaus. Kenapa Firdaus dianggap yang paling baik? Karena yang paling atas. Atau kenapa surga Firdaus, surga yang paling atas dianggap yang paling baik? Agak-agak. Jamaah sekalian, yang ini boleh difahami tentang surga seperti apa, imani saja. Tapi tingkatan boleh difikirkan. Saya nak tanya, Nabi kata surga yang paling atas tingkatannya ini surga Firdaus, dan itu surga yang paling baik kata Nabi. Pertanyaan saya, kenapa surga Firdaus, surga yang paling atas itu dikata yang terbaik? Dari aspek apa ia dikatakan terbaik? Kenapa yang tak terbaik yang paling bawah jadi tak payah lenguh naik tangga dan tak gayat umpamanya? Begini jamaah sekalian ya, ini dahulu pernah kita pelajari ketika kita belajar tafsir surah apa dulu ya. Dulu pernah tu, tapi sudah agak lama lah ya. Sudah agak lama. Katakanlah ini tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 hingga 8 lah ya. 8 di sini kata paling atas, ini bawah. Maksud yang paling atas itu yang paling baik karena begini, penghuni surga yang paling atas kan, mereka ni dapat menikmati nikmat surga, boleh pergi ke semua tempat di surga tanpa ada sekatan karena di atas. Maknanya boleh ke bawah, boleh kini, boleh semua boleh. Berbeza dengan orang yang kalah tinggal di sini. Yang tinggal sini hanya boleh di sini dan ke bawah, tapi ke atas kirim salam. Dan itu keistimewaannya. Contoh mudah, jamaah naik kapal terobang. Tempat tiketnya first class. Okey. Kawan duduk di ekonomi. Yang kawan seorang duduk di kargo. Nak kot ada. Mana tahu suatu hari nanti berapa hari kapal terbang tak payah ada kursi, dah macam lapang itu bawa tikar. Itu diikat macam kargo. Ya yang tambang murah kan. Mungkin laku juga. Kalau jamaah katalah duduk di first class, layanan pasti first class kan. Agak-agak diizinkan atau tidak oleh kru bila kita ingin tengok kawan kita yang duduk di business class ke di ekonomi akhir. Cik, minta cik ni saya nak tengok kawasan. Boleh tak agaknya? Boleh. First class. Duduk first class tengok yang ke boleh? Boleh. Tapi kalau kita katalah tempat di first class, cuba nak jumpa kawannya duduk di first class, dibenarkan tidak sama kru? Jangankan dibenarkan, nak jeling-jeling buka langsir. Tak layak. Apalagi nak duduk tu dapat layanan macam kirim salam. Itu contoh energi yang mudah walaupun tak tepat. Satu, bila orang di Firdaus ini tidak ada kawasan yang terlarang baginya untuk dikunjungi kalau dia mau. Makanan demikian juga, minuman apa nikmat demikian juga. Berbeza dengan mereka yang hanya duduk di tingkat 4 umpamanya. Yang di bawah memang kirim salam, nak jangankan nak peringkat 8, nak tengok peringkat 2 pun tak ada can. Tak mungkin naik. Nah, kita selama masih hidup diberi peluang oleh Allah untuk menempah tempat mana yang kita nak. Hatta yang paling atas pun dibenarkan. Boleh sekarang ini, dengan memperbanyak dan meningkatkan kualiti amal ibadah. Makin banyak amalnya dari segi kuantiti dan kualitinya, dia boleh meningkatkan makom. Makin naik makin. Tapi kalau kurang, ya di bawah. Itu satu.
Yang keduanya, yang paling atas tu paling mulia jamaah sekalian, karena berakan saya lupa dulu surah apa yang kita pelajari dahulu. Ini pernah nih, kalau jamaah ada rekod pasti jumpa itu. Contoh kecil, orang yang duduk paling atas yaitu golongan muqarrabin kan, muqarrabin. Yang di bawahnya golongan ashabul yamin, betul kan? Itu dalam surah Al-Waqiah itulah, atau surah Al-Waqiah dulu. Muqarrabin itu paling atas tu. Lepas itu bawahnya ashabul yamin pun ada tingkatan-tingkatan juga. Tahu tak jamaah sekalian, minuman yang dihidangkan untuk ahli surga ashabul yamin, golongan ashabul yamin, minuman itu yakni limpahan lebihan daripada minuman yang dihidangkan untuk al-muqarrabin. Saya tak kata sisa ya, jangan bagi sisa dah. Limpahan. Iya. Nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada ahli surga yang lebih bawah itu limpahan lebihan dari yang di atas. Jadi yang di atas tu sangat istimewa karena mereka lah yang pertama sekali menikmatinya, pertama sekali merasainya. Minuman demikian juga. Yang di bawah itu limpahannya sajalah. Ya, tapi limpahan ada di surga, bukan di dunia ya kalau. Nah itu lucunya seperti itu. Masya Allah. Dan salah satu cara jamaah sekalian ya, salah satu cara untuk kita menaikkan makom kita di surga, salah satu cara ya yang mudah. Caranya banyak, tapi salah satu amalan yang membolehkan makom atau darjah kita naik di surga, rajin baca dan memahami serta mengamalkan Al-Quran. Itu salah satu caranya. Rajin baca, memahami dan sebab itu saya berani menyatakan penuh yakin berdasarkan ilmu yang diajarkan dahulu, usaha yang jamaah lakukan ini salah satu amalan, salah satu ya, bukan satu-satunya ya, yang membolehkan bila kita masuk surga apa? Makom itu dinaikkan. Syaratnya konsisten, syaratnya istiqomah. Syaratnya membaca, memahami Quran dan itu konsisten. Jangan kadang-kadang, jarang-jarang. Ada dalilnya. Dalilnya begini, hadis sahih riwayat Abu Daud, riwayat Imam Turmuzi daripada Abdullah bin Amr bin As. Sahih hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran. Nanti pecinta Al-Quran, di sini difahami oleh pensyarah hadis ini, orang yang rajin mengkaji Quran, memahami dan beramal dengannya, membaca, memahami, mengamalkannya, macam-macam ini. Nanti bila ia masuk surga, orang ini dikatakan, diperintahkan kepada orang-orang ini, Iqra wartaqi. Hai kamu ahli surga, pecinta Quran, baca Quran itu. Di surga masih dulu baca Quran, baca, wartaqi, dan naiklah, naik, meningkat. Maknanya kalau kamu baca Fatihah adalah waladdallin, itu sadaqallahul azim, katakanlah naik ya satu tangga. Kemudian orang itu, oh saya tak nak sedekah, saya baca lagi surah apa sambungannya, surah Al-Baqarah, baca lagi, habis naik lagi. Dia tak nak lagi berhenti, karena dia setiap kali makin banyak bacaannya, makin banyak pemahamannya, makin banyak pengamalannya, makomnya makin naik. Apa kata Nabi? Warattil, baca betul, kama kunta turattilu fid dunya.
sebagaimana kamu dahulu di dunia kan rajin baca Quran, mengkaji Quran, ngapanya. Sekarang teruskan. Fa inna manzilaka, karena sesungguhnya tempat kedudukan kamu, makom kamu, atau bilik kamu tinggal itu nanti surga, inda akhiri ayatin takrauha, kamu dapat makom tempat di ayat terakhir yang kamu baca. Bayangkan kalau dia baca Al-Quran hingga khatam, paling tinggi. Tapi membaca Quran hanya Fatihah, ya dah itu ajalah, belakang pintu ini. Iya. So salah satu amalan yang wajib rasa-rasanya kita wajibkan untuk kita lah istiqomah. Rajin-rajinlah, cintailah Al-Quran, membacanya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Sebab itu saya kata tadi, saya yakinnya usaha yang jamaah lakukan ini salah satu amalan yang boleh meningkatkan makom. Iya, bukan satu-satunya ya, salah satu daripadanya yang mudah kita lakukan sekarang ini. Jadi tak boleh malas-malas, tak boleh teruskan. Hari itu saya baca ini dan faham ni. Oh, saya ingin baca berikutnya, ingin membayang berikutnya. Saya sudah faham Al-Fatihah karena sudah habis tafsirnya. Saya ingin makin. Kita akan berada di makom ayat terakhir yang kita. Jadi kalau yang kita baca katalah 1000 ayat, ya 1000 aja lah. Kalau nak 2000, naik lagi. Setiap ayat yang kita baca, kita faham, yang kita amalkan, membolehkan kita. Nah, itu hadis sahih ya mas sekalian. Mayyulazimuhu. Dan ini penjelasannya dalam kitab Ainul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud. Man yulazimuhu bitilawah wal amali wat tadabburi la man yaqrahu wa la ya'malu. Maksud hadis ini yakni berlaku bagi siapa yang melazimkan diri membaca Al-Quran, melazimkan diri dan memahami maknanya, tadabbur, kemudian berusaha untuk mengamalkannya, barulah la man yakrahu wa la ya'malu bihi. Bukan sekadar orang yang membacanya tak tahu maknanya, apalagi mengamalkannya, kan? Sebab itu kalau kita sudah rajin baca, tolong ditingkatkan memahami maknanya, mentadabburinya, kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Subhanallah, ini luar biasa ini. Nabi telah memberitahu kita. Tapi lagi-lagi tentang surga, kita iman saja, tak perlu dibayangkan. Kalau kita bayang-bayangkan malah tak menarik. Apalagi jamaah masih punya koleksi perhiasan emas, lagi tak minat. Yang ada pun tak sempat pakai, ini baru nak ditawarkan gelang emas. Baik, itu sama pula bajunya semua warna hijau. Ini macam boria kan. Ya janganlah, itu nak Allah kata ini masalun. Hakikatnya macam mana? Hakikatnya mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar, hati kita tak mampu nak ya sudah, itu saja. Sebab itu tak perlu difikirkan, iman saja. Ma khatara fi balik fal jannatu laysat kadzalik. Apa yang kita bayangkan dalam fikiran hati kita, surga tidak seperti itu. Ya sudah. Jadi kalau surga dunia boleh dibayangkan, ini surga dunia, sila itu namanya surga dunia. Jadi baik, jawab sekalian, untuk sementara itu saja. Mudah-mudahan memberi manfaat. Jadi marilah kita rajin-rajin beramal sambil doa pada Allah agar kita istiqamah dalam amalan-amalan yang sangat baik ini. Tidak hanya di sini, di rumah, di mana, tolong mesra dengan Quran, berkawan dengan Quran. Apapun profesi kita, masih kerja ke, sudah tak kerja ke, orang kampung, orang bandar ke, tua ke muda, baca Al-Quran, fahami dan coba beramal terus gitu. Ya, itu bagus. Jadi kena rajin baca Al-Quran, bukan rajin baca Quran. Quran tak baca pun tak apa, Quran kena baca. Tahu Quran? Surah kabur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.